Oke, halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang betul. Oke, Poplo, akhirnya kita kembali lagi dengan konten Swindler. Dan kali ini aku mau membawakan kejadian nyata yang benar-benar memuaskan. Karena aku ngerti Poplo itu pasti pingin mendengar satu cerita perselingkuhan yang melegakan. Bisa jadi melegakannya secara negatif, bisa jadi secara positif. Jadi langsung kita mulai cerita kali ini. Oke, untuk memahami cerita kali ini ada dua tokoh. Nggak banyak tokohnya, cuman dua orang. Cowoknya kita namai Sojun, yang cewek kita namain Ain. Oke, gampang banget. Nah, Sojun sama Ain ini tentunya mereka sudah menikah dan tinggal bersama. Tapi satu informasi yang perlu kita tahu, Sojun ini, dia ini lulusan universitas ternama di Korea, alias Seoul National University. Nah, dia ini memang dari kecil udah pinter, lulus kuliah, pekerjaan pertama pun langsung di perusahaan besar. Sehingga Sojun itu dari kecil hingga usia dewasa bisa dibilang jalannya itu mulus banget kayak jalan tol. Nah, masalahnya 1 tahun setelah menikah, Sojun ini tiba-tiba mulai merasa, duh, kerja kantor ini gaji ini mek 3 juta ini kapan sugih nih, Pak? Omai loh jaman saiki piro em. Nah, dia mulai mikir kayak gitu. Dan bersama dengan itu, dia mulai melihat sebuah data. Nah, data yang dia lihat ini merupakan data angka, lebih tepatnya grafik investasi. Di situ, Sojun ini mikir, loh, sik lah, gajiku 3 juta, iki lek tak gawe investasi ini kok gak suwe wis iso 10 M ya. Lapo kerja nang kene bendino nang kantor tutup jam 09.00 sampai jam 6 untuk 3 juta lapo. Nah, di situ Sojun mulai merasa kayaknya lebih baik kalau misalnya dia mengubah profesinya dari kerja kantoran menjadi seorang trader. Nah, bedanya investor sama trader, memang aku bukan ahli investasi tapi sedikit perbedaan. Kalau investor biasanya nanam uang itu untuk jangka waktu yang agak lebih panjang. Kalau trader itu biasanya lumayan singkat. Jadi misalnya beli saham harga 100, naik jadi 105 langsung jual. Profit 5%. Kalau investor biasanya megangnya agak lama. Oke, bedanya kayak gitu. Nah, pokoknya Sojun ini memutuskan untuk menjadi trader. Dan kebetulan karena Sojun ini udah kerja di kantor selama 3 tahun, di saat dia berhenti bekerja, dia itu mendapatkan uang pesangon. Nah, kalau di Korea biasanya uang pesangon itu senilai tahun dikali gaji. Jadi kalau misalnya seseorang kerja 10 tahun, berarti gaji 10 bulan. Nah, sama. Sojun mendapatkan gaji 3 bulan dari kantornya itu. Dengan uang 10 juta Korea won, dia mulai investasi. Wah, beli-beli, jual, beli, jual. Dan ternyata gagal. Uangnya lenyap semuanya dan dia benar-benar rugi. Dan tentunya diakibatkan itu hubungan suami istri pun menjadi sedikit buruk. Tapi nggak sampai parah, sampai mereka itu mau cerai gitu, nggak. Tapi tentunya istrinya merasa keberatan karena sekarang istrinya ini menjadi satu-satunya orang yang memiliki pendapatan. Dan dengan pendapatan ini mereka harus bayar bunga bank, kebutuhan sehari-hari, dan lain-lain. Tapi karena istrinya tahu kalau suaminya ini orang pinter, istrinya bilang, ya udah kamu pelan-pelan aja, kamu coba cari apa yang mau kamu lakukan. Kamu mau kerja apa, kamu mau bisnis, ya terserah gitu. Tetapi sedikit berbeda dengan yang kita bayangkan, ternyata Sojun ini agak kesusahan dalam mencari pekerjaan baru. Dengan alasan kadang ada perusahaan yang udah menerima, tapi Sojun yang bilang gajinya kecil lah, perusahaannya nggak perusahaan terkenal lah. Ada juga kalanya perusahaannya udah bagus, tapi Sojun itu terus-menerus ditolak. Jadi giliran ditawari kerja, dia nggak mau. Giliran dia daftar, nggak dapat. Sehingga Sojun ini terus-menerus nggak bisa mendapatkan pekerjaan gitu. Tapi karena ini berlangsung cukup lama, istrinya mulai bilang kayak gini, ya wis gini, kamu nyari kerja nggak apa-apa, tapi kamu kerja part time, paling nggak 1 bulan, wis kamu bawa pulang uang 1,5 juta lah, wis 1,5 juta, paling nggak untuk memenuhi sedikit kebutuhan di rumah, oke? Jangan nol lah, bawa 1,5 juta, kan part time dikit-dikit kan bisa 1,5 juta. Suaminya bilang, ya wis oke, gitu. Sehingga suaminya mulai kerja part-time. Nah, Sojun akhirnya mulai kerja part-time, tapi ada satu masalah. Dia ini memiliki pride yang terlalu tinggi. Bisa dibilang sangat tinggi. Jadi waktu dia kerja di supermarket gini, ada tamu kayak nggak sopan dikit langsung, oh kamu nggak tahu saya ini siapa? Saya ini loh lulusan Universitas Seoul National University. Kamu ini nggak tahu ya saya ini lulusan kuliah bagus. Saya nggak mau kerja di sini. Nah, langsung berhenti kerja. Jadi berulang kali dia kerja part-time pun akhirnya dipecat ataupun dia mengundurkan diri dari pekerjaan part-time itu. Nah, sehingga istrinya ini benar-benar stres dan benar-benar khawatir akan kondisi keluarga mereka. Udah gitu, mamanya si istri alias mamanya si Ain ini ternyata juga mulai sakit. Sehingga
membutuhkan seseorang yang bisa merawat mamanya gitu. Jadi dari sudut pandang istrinya, pendapatan cuma dari aku, pengeluaran nggak berkurang, suami nggak kerja-kerja, udah gitu mamaku sakit, wes kacau balau gitu. Nah, dalam kondisi seperti ini, istrinya itu terus-menerus berdoa dan berharap suaminya itu segera bisa mendapatkan pekerjaan. Dan suatu hari, benar-benar tiba-tiba suaminya itu lompat dari tempat tidur, terus kayak benar-benar happy banget. Terus dia kayak mau keluar dari rumah gitu. Terus istrinya tanya, "Loh, kamu kenapa? Kamu kenapa? Apa? Oh, ada apa? Ada apa?" Suaminya kayak terkesan kayak agak bingung gitu, terus mikir gitu. Ini loh, apa? Aku akhirnya keterima di salah satu perusahaan. Iya, di sini. Ini aku dipanggil ini, aku tak berangkat ya gitu. Nah, suaminya tiba-tiba langsung ganti baju dan pergi ke tempat kerja katanya. Sehingga istrinya ini merasa, aduh, akhirnya kehidupanku bisa kembali ke masa yang normal lagi. Mulai masa itu, keluarga ini mulai agak bahagia. Istrinya pun mulai memasak masakan yang lebih enak. Masakan di rumah pun sekarang lebih banyak dagingnya gitu itu. Tapi 1 bulan setelah itu, istrinya ini mulai merasa suatu keanehan. Di tanggal gajian, suaminya ini mentransfer uang ke istrinya itu senilai 1,5 juta. Istrinya mikir, loh saya tahu gajimu lebih besar dari ini toh, kok kamu cuma ngirim 1,5 juta, kenapa? Suaminya bilang gini, loh kemarin waktu aku nganggur kan kamu bilang pokoknya aku ngasih kamu 1,5 juta, ya toh? Lah ini loh 1,5 juta, udah gitu loh, ini loh perusahaanku, perusahaan yang tak suka tapi nggak terlalu besar perusahaannya, gajiku nggak banyak, tak buat makan siang, biaya transport, terus nggak ada sisanya, ini loh bener semuanya yang tak kasih ke kamu. Nah, istrinya memang ngerasa kayak agak kok gitu sih, tapi di satu sisi ya lumayan lah, wis ada 1,5 juta daripada 0. Nah, mikirnya kayak gitu. Sehingga istrinya, mungkin gaji suamiku nggak terlalu gede, ya wis lah, wis tutup mata aja gitu. Nah, dia tutup mata. Tapi kayak berjalannya waktu sekitar 1 minggu, 2 minggu, istrinya ini mulai ngerasa ada yang aneh. Nah, yang aneh di sini adalah suaminya yang bilang kalau gajinya pas-pasan ini terkesan mulai punya barang-barang yang agak mahal. Nah, barang mahal yang tak maksud di sini itu kayak parfum, kayak tas. Bener-bener barang yang harganya itu sangat tinggi gitu. Dan bisa dibilang kalau gajimu pas-pasan, nggak mungkin kamu bisa beli ini berulang kali. Memang suaminya itu nggak nunjukin, tapi kelihatan ya tuh. Tiba-tiba potongan rambutnya di tempat yang mahal. Tiba-tiba pergi perawatan kulit. Tiba-tiba parfumnya branded. Tiba-tiba kaos kakinya mulai yang bermerek. Nah, gini nih loh. Sehingga istrinya ini mulai curiga, tapi istrinya ini nggak bisa mencari tahu apa yang terjadi karena setelah pulang kerja, istrinya harus ngerawat mama kandungnya. Sehingga istrinya ini memilih untuk pergi ke kantor detektif swasta untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi atau apa yang mungkin nggak dia ketahui di balik pekerjaan si suaminya ini. Nah, sehingga istrinya pergi ke kantor detektif swasta. Pergi ke sana dijelaskan, ini kondisinya gini gitu. Detektifnya tanya, berarti ibu mencurigai kalau dia selingkuh atau tempat kerjanya, Bu? Si Ain bilang kayak gini, saya nggak tahu kalau suami saya ini selingkuh atau gimana, tapi saya pengen tahu dia ini kerja di mana dan berapa penghasilan sebenarnya, karena dia nggak mau memberitahu apapun tentang tempat kerjanya. Mendengar itu, detektif swastanya langsung bilang, "Pak Ibu, kami catat." Mulai besoknya, detektif swastanya mulai ngikut. Hari pertama, ini baru hari pertama, detektif swastanya itu parkir di tempat apartemen mereka dan nunggu suaminya untuk berangkat kerja. Sesuai dengan jam berangkat kerja, suaminya ini turun dari apartemen menuju ke mobil mereka. By the way, mobil yang mereka bilang untuk lebih ini ya, mempermudah pemahaman, bilang aja suaminya ini naik mobil APV gitu ya, APV. Ke mobil APV dibuka, tirit gitu. Masuk, keluar lagi, ternyata megang kunci mobil yang lain. Tirit. Sebelahnya ada satu mobil Mercedes-Benz. Suaminya pergi ke mobil itu, buka terangnya, bagasinya. Di situ dia ngeluarkan tas Louis Vuitton 1 sama 1 jam mewah gitu. Nah, dia pakai baru naik mobil itu dan pergi keluar dari rumah itu. Jadi ada mobil APV, ini nggak digunakan tapi naik mobil Mercedes. Dan mobil Mercedes ini pun merupakan mobil yang tidak diketahui oleh istrinya. Nah, detektifnya ngikut aja, ikuti gitu. Nah, tinggal cari tahu ya toh kantornya di mana gitu. Di sini detektifnya ini udah mikir, loh, emang suaminya ini kerja apa ya? Kok iso sampai tiba-tiba beli mobil Mercy? Padahal dia kan baru kerja 3 bulan di kantor ini. Agak aneh yo. Iya, ya usah diikutin. Nah, setelah diikutin, suaminya ini masuk ke salah satu gedung kantor, parkir di situ.
detektifnya juga parkir, habis itu ngikutin, naik lift juga diikutin, dan ternyata suaminya ini pergi, bilang aja lantai 12 unit 3, masuk gitu. Nah, detektif swastanya mulai ngintai kantornya ini kantor apa dan orang-orang kayak apa yang datang ke kantor ini. Gak lama setelah itu, ada 3 perempuan cantik yang ngebel kantor itu dan masuk ke dalam kantor, dan sekitar kayak 30 menit, 1 jam setelah itu, cewek muda ini keluar dari kantor itu membawa 1 kantong berisi uang dan 3 cewek. Sama detektifnya langsung difoto. Nah, ini disimpan. Nah, setelah mengintai si suami selama 3 hari, akhirnya detektif swastanya ini memanggil Ibu Ain untuk di-briefing apa yang mereka temukan. Nah, Ibu Ain datang. Bu, sebelum kita menjelaskan yang lain, kita mau tanya, Ibu tahu nggak 3 cewek ini? Ditunjukkan foto cewek A, B, C gitu. Si Ain ngelihat, ini saya kenal ini. Detektif swastanya nanya, loh, Ibu kenal? Lah emang siapa ini, Bu? Ini kakak perempuannya suami saya. Jadi suami saya punya 3 kakak, lah ini kakak-kakaknya. Tapi kenapa ya kakak ipar saya pergi ke situ untuk terima uang? Ini kantor apa ini? Ternyata 3 perempuan yang pergi ke kantor suaminya ini bukan cewek panggilan atau cewek yang aneh, melainkan merupakan kakak kandung dari si suami. Nah, pokoknya setelah si istrinya ini jadi tahu tentang keberadaan kantornya si suami ini, si istrinya ini sekarang minta detektifnya untuk cari tahu kalau gitu apa yang dilakukan sama suaminya gitu. Nah, setelah dicari tahu, ternyata lantai 12 unit 3 ini bukan merupakan sebuah perusahaan, melainkan sebuah kamar yang agak kecil yang disewa oleh suaminya, dan ternyata suaminya di situ melakukan daily trading. Jadi seperti impiannya 6 bulan yang lalu, suaminya ini ternyata melakukan daily trading di situ. Detektif swasta yang jadi tahu tentang ini langsung disampaikan kepada si Ain, dan Ibu Ain ini karena takut bangkrut lagi, langsung datangi suaminya. Dikodok, dibuka, suaminya kaget, loh, kok kamu tahu aku di sini? Nah, istrinya langsung menerobos masuk, ngeliat komputernya. Berbeda dengan yang kita bayangkan, suaminya ini ternyata memiliki aset senilai, kita bilang aja dalam rupiah, sekitar 5 miliar rupiah. Dan ini pun merupakan aset yang profit 67% dari uang asal 3 miliar. Jadi bisa dibilang uang 3 miliar ini dia investasikan dan sekarang udah menjadi uang 5 miliar. Memang belum dijual, tapi senilai itu. Nah, istrinya kaget, loh, kamu kok bisa punya uang 3M ini dari mana? Udah gitu kamu kok cuma ngasih aku 1,5 juta ini, kamu kok gitu sih ke aku? Nah, suaminya bilang kayak gini, enggak, ini bukannya gitu, cuman ini loh, apa namanya, ini uangnya ini teman-teman seangkatanku dulu, nah aku yang ngelola gitu, nah terus kalau udah profit, aku bahagia hasil, jadi ini bukan uangku, aku cuman yang ngelola, tapi yo ini loh bisnisnya loh berjalan dengan baik, jadi yo kamu nggak usah khawatir. Terus yang kakak-kakakku datang itu mereka juga investasi, nah ini hasilnya yang tak bagikan. Suaminya bilang kayak gitu. Di satu sisi, si Ain ini memang agak khawatir, tapi lawang bisnisnya berjalan dengan baik-baik saja. Yo istrinya mau bilang apa ya toh? Sehingga istrinya pun meskipun nggak terlalu suka dengan pekerjaan ataupun bisnisnya ini, yo dia tidak bisa menolak ataupun menghentikan pekerjaannya ini. Dan sejak saat itu pasangan suami istri ini sebenarnya hidup seperti keluarga yang normal. Sampai suatu hari si istrinya ini pergi ke kantor suaminya untuk membantu membersihkan gitu. Nah, dia membersihkan kayak sisa makanan dibuang, ada sampah dibuang, dan kebetulan ada satu notifikasi yang muncul di komputernya. Dilihat notifikasinya bilang, gimana ya caranya saya juga bisa hoki kayak bapak gitu. Loh, apa ini? Nah, mulai dicari tahu, ternyata suaminya ini mendapatkan uang yang besar sekitar 3 bulan yang lalu. Jadi buat people yang udah pernah nonton film 645 mungkin tahu. Nah, jadi di Korea ini ada lotre resmi. Cara mainnya dari angka 1 sampai 45 kita ini disuruh milih 6 angka, dan kalau 6-6-nya pas kamu itu dapat uang yang lumayan besar. Biasanya sekitar 10 sampai 20 miliar rupiahan. Dan ternyata suaminya ini menang lotre sekitar 3 bulan yang lalu. Dan jumlah yang dia menangkan itu 19 miliar rupiah. Dan setelah pajak, dia menerima uang sekitar 13 miliar rupiah. Dan dengan 13 miliar rupiah ini, dia hidup nyaman. Tapi ini nggak dia beritahu ke istrinya, dan dia cuma ngasih uang 1,5 juta rupiah per bulannya.
Bayangkan, jengkel kan nggak? Jengkel kan nggak? Pasti sangat menjengkelkan. Gitu. Setelah tahu hal ini, istrinya jadi super jengkel karena selama ini dia itu sangat berusaha keras untuk menyesuaikan biaya hidup mereka dengan pendapatan yang ada. Jadi gaji istri plus 1,5 juta. Nah dengan uang ini dia harus membayar bunga bank, biaya makan dan lain-lain. Jadi kayak selama ini hidupnya begitu ketat, padahal suaminya ini punya uang yang sangat besar dan juga memiliki kehidupan yang bisa dibilang sangat cukup untuk berfoya-foya. Yuk andaikan dia kasihlah 2M atau 3M, kan yuk bisa nyaman ya tuh. Nggak usah bayar bunga bank, ataupun paling nggak makan bisa lebih enak. Anak pun bisa dibelikan baju yang lebih bagus atau gimana ya tuh. Tapi selama 3 bulan terakhir suaminya itu cuma mau ngasih uang 1,5 juta rupiah. Sehingga istrinya ini langsung lah berak-sojun terus bilang, ini loh aku udah tahu, kamu ternyata menang lotre. Kok kamu nggak bilang ke aku sih? Kamu nggak tahu tadi di rumah kita ini kita hidupnya pas-pasan. Kamu enak-enakan sendiri. Kamu kok kayak gitu sih? Nah, di situ si Sojun ini bilang, loh tapi ini loh buat bisnis. Dan kan namanya bisnis aku harus berhati-hati ya tuh. Masa semuanya dipakai lah, terus aku bisnis pakai apa? Maksudnya oke, kamu nggak salah mau bisnis, kamu membutuhkan dana, tapi agak kebangetan juga ya tuh. Udah gitu kamu loh menangnya 13 miliar. Dan kebetulan di saat itu, tiba-tiba si Ain ini menerima satu telepon dari rumah sakit yang bilang kalau mamanya ini membutuhkan biaya operasi yang lumayan besar. Si Ain tentunya sangat kaget dan bilang ke suaminya, "Yang bantuin mamaku butuh uang untuk operasi, yang bantuin dong." Berbeda dengan yang kita bayangkan, suaminya itu menjawab dengan jawaban yang sangat dingin. "Tapi kayaknya kita udah biayain mama kamu lumayan banyak tuh. Masa sekarang harus nambahin lagi sih? Kayaknya kali ini nggak bisa deh ya. Kayaknya aku nggak bisa bantuin biaya operasi mama kamu. Sorry ya, kamu urus sendiri aja." Suaminya itu menjawab dengan jawaban yang sangat dingin, seolah-olah ini bukan mertua dia. Sehingga mamanya si Ain pun tidak berhasil mendapatkan operasi. Dan bisa dibilang mungkin diakibatkan itu, mamanya Ain meninggal 5 hari setelah telepon itu. Setelah mamanya meninggal, tentunya si Ain ini merasakan rasa kehilangan yang begitu besar, dan keesokan harinya Ain ini merasa lebih kaget dan lebih sedih lagi karena tiba-tiba suaminya ini mengirimkan satu surat resmi, yaitu surat perceraian. Jadi suaminya udah tahu istrinya kehilangan mamanya, mengirimkan surat perceraian. Nah, di sini satu info yang perlu aku beritahu. Aku baru tahu juga ternyata di Indonesia, misalnya A dan B mau menikah, sebelum menikah itu bisa menandatangani surat apa gitu yang bilang kalau asetnya si A ini ya tetap asetnya si A, asetnya si B ini tetap asetnya si B. Jadi meskipun menikah ini nggak tercampur. Kalau nggak salah di Indonesia itu ada surat yang kayak gini. Cuman kalau di Korea itu nggak ada surat kayak gini. Untuk mempermudah pemahaman, karena di Korea nggak ada surat kayak gitu. Jadi misalnya si A dan si B menikah, si A ini punya 100 miliar, si B ini nggak punya uang, bilang aja 0 miliar. Nah, mereka menikah dan setelah 10 tahun mereka cerai. Kalau udah 10 tahun, pengadilan itu bakal bilang, si A memang betul kamu yang punya 100M. Tapi 100M ini bisa bertahan selama 10 tahun, itu tentunya juga ada kontribusi dari istri kamu. Meskipun istri kamu nggak kerja, tapi berkat istri kamu, kamu pun bisa mempertahankan 100M ini. Jadi dibagi menjadi 50-50 biasanya. Tapi kalau misalnya nggak 10 tahun, misalnya 6 bulan atau 1 tahun. Kalau 6 bulan mungkin terlalu singkat. Kalau misalnya 1 tahun, 2 tahun, mungkin ini nggak dibagi setengah-setengah, tapi mungkin 10% atau 20%. Jadi di Korea ini, kalau kamu udah nikah, harta kamu itu pasti terbagi dengan rata. Nggak ada caranya untuk seseorang mempertahankan asetnya dengan alasan bilang, ini loh uang yang aku punya sebelum aku nikah. Itu nggak bisa. Kecuali kamu caranya dalam waktu yang super singkat. Tapi kalau udah lama, itu pasti akan terbagi. Nah, masalahnya, kalau uang lotre ini nggak dibagi. Karena ada lagi satu pasal lain yang bilang, kalau misalnya seseorang mendapatkan sebuah uang atau harta dengan cara yang agak unik, aku bingung menjelaskan dalam kata-kata hukumnya. Tapi kalau misalnya menang lotre, kalau ini nggak dibagikan karena ini menjadi hak pribadi gitu. Ini nggak dibagikan sama sekali. Jadi kalau dalam kondisi ini mereka cerai, uang 13M yang si cowok dapatkan ini tidak akan terbagi kepada si istri sama sekali. Alias si suami ini pingin hidup nyaman sendiri sebenarnya. Jadi si Ain ini ngerasa kalau Sojun itu cuma mau tinggal sama aku di waktu susahnya. Sekarang mentang-mentang dia udah kaya, dia pengen hidup bebas sendiri gitu. Dan karena ini memang ada hukumnya, si Ain pun merasa sangat sedih karena dia ngerasa ditipu sama suaminya. Nah, karena dia udah nggak tahu harus gimana,
Dan kebetulan dia cuma teringat detektif swasta, si Ain ini pergi ke detektif swasta. Nah, dia di situ sharing, Pak, saya habis kehilangan ibu saya, sekarang suami saya minta cerai, saya nggak tahu harus gimana. Saya udah nggak tahu, saya udah nggak punya ibu, suami saya juga kayak gini, saya harus gimana ya Pak? Detektif swasta yang mendengarkan ini, mereka pun sebenarnya agak bingung untuk mencari tahu apa yang bisa mereka lakukan demi si Ain ini. Tapi karena detektif swastanya ini juga merasakan rasa sedih dari si Ain ini, detektif swastanya bilang kayak gini, Bu, memang ini sebenarnya bisa dibilang udah nggak ada harapan, tapi siapa tahu Bu, ada satu cara yang bisa kita lakukan. Coba saya cari, barangkali ada suatu cara ataupun solusi buat Ibu ya. Coba kita cari, jadi Ibu jangan terlalu sedih Bu. Nah, mendengar cerita itu, detektif swastanya mulai cari tahu kapan suaminya menang lotre dan di mana si suaminya ini beli lotre. Nah, setelah dicari tahu, akhirnya detektif swasta ini jadi tahu tanggal beli dan juga tempat beli lotrenya. Nah, setelah mencari tahu tempat belinya ini, si detektif swastanya ini telepon ke si Ain. Bu Ain, ini kita udah cari tahu tempat beli lotre si suami ibu. Nah, ternyata dia beli di supermarket yang ada di dekat rumah ibu nih, tanggal sekian. Ibu ingat nggak tanggal itu ibu ngapain dan juga di mana gitu. Si Ain coba ngeliat HP. Coba saya lihat ya HP saya. Menangnya tanggal ini, berarti belinya di minggu itu ya Pak ya? Tiba-tiba si Ain ini agak kaget dan bilang, Pak, bener. Ini saya matikan dulu teleponnya, 5 menit lagi saya telepon ya Pak. Benar Pak, benar. Nah, si Ain ini tiba-tiba terkesan kayak sangat terburu-buru dan mematikan teleponnya. Detektif swastanya bingung. Loh, ya apa sih? Aku cuma memberitahu tanggal dan tempat belinya kok tiba-tiba si istri ini jadi terburu-buru, ini kenapa? Bingung. 5 menit setelah itu, si Ain telepon. Pak detektif, kayaknya yang beli lotre itu saya Pak. Jadi saya inget di tanggal pembelian itu suami saya agak mabuk habis dipecat soalnya. Nah, di perjalanan pulang suami saya itu ngotot untuk beli satu lotre Pak. Nah, akhirnya kita mampir ke sana, tapi suami saya juga nggak punya uang cash, saya pun nggak punya uang cash Pak. Sehingga waktu itu saya transfer ke rekening pemilik tempat lotre itu Pak. Ini loh, saya lihat di bank ada bukti transfernya. Apakah follow-follow udah paham kejadiannya gimana? Nah, jadi kalau misalnya lotrenya ini dibeli menggunakan uangnya si Ain, uang 13M ini merupakan uangnya si Ain sebenarnya. Dan setelah dicari tahu, ternyata ingatannya Bu Ain ini tidak salah dan waktu mereka beli lotre ini memang betul menggunakan uangnya Bu Ain. Dan juga ada buktinya. Nah, sekarang seperti yang udah aku sampaikan tadi, uang lotre ini kan ada pasal khususnya ya toh. Sehingga uang 13M ini bisa dibilang merupakan uangnya Ibu Ain, bukan uang suaminya. Sedangkan mereka ini sekarang lagi bertarung di pengadilan untuk masalah pembagian harta dan juga perceraian. Nah, sehingga di pengadilan berikutnya si istrinya ini pergi ke pengadilan dengan bukti bahwa lotrenya dibeli menggunakan uang milik Ibu Ain. Sehingga uang 13M yang didapatkan melalui lotre ini merupakan uang milik si Ain, dan bersama dengan ini si suaminya itu harus membayarkan uang ganti rugi. Dan bersama dengan itu pengacara si Ain juga menyampaikan beberapa hal yang bisa dibilang merupakan kesalahan si suami, kayak tidak melakukan kontribusi yang cukup kepada keluarga, membohongi istrinya, tidak memberikan bantuan dana saat ibu ataupun mertuanya sakit. Nah, hal-hal seperti ini disampaikan sehingga di pengadilan kondisinya itu terbalik menjadi si suaminya ini harus memberikan uang 13M utuh kepada si istri dan juga membayarkan kerugian yang dia buat kepada istrinya. Sehingga setelah pengadilan itu si suaminya ini memohon-mohon kepada istrinya untuk tidak dicerai katanya. Sehingga setelah sidangnya selesai, si suaminya ini langsung pergi ke istrinya dan berlutut dan bilang, Yang, aku sorry Yang, aku kayaknya beberapa hari kemarin itu kayak kerasukan Yang. Sorry Yang, aku nggak bermaksud kayak gitu Yang please kita jangan cerai ya Yang. Kamu masih sayang aku kan, aku sayang banget loh sama kamu. Di situ istrinya bilang kayak gini, Sojun, andaikan aja waktu mamaku sakit, kamu nggak kayak gitu, mungkin kita masih bisa bersama. Tapi aku udah ngeliat kamu yang nggak peduli sama mama kamu. Dan sekarang mamaku nggak bisa lagi kembali ke dunia ini. Dan aku ngerasa piring yang pernah pecah itu nggak bakal bisa semulus seperti piring baru. Sama halnya kayak hubungan kita. Aku setuju sama kamu, kita kayaknya harusnya cerai. Dan aku juga nunggu dana 13M dan juga kerugian yang udah kamu akibatkan di hidup aku selesai. Oke, follow. Jadi cerita kali ini sampai di sini.
memang di Korea ini ada lotre, aku pun kadang beli gitu ya, cuman susah pol menangnya. Ada orang yang beli dari zaman neneknya muda sampai neneknya meninggal pun nggak menang-menang. Jadi yang namanya lotre itu bener sepenuhnya keberuntungan, tapi sekali menang memang dananya gede banget dan bisa membantu kehidupan seseorang. Tapi kalau misalnya dipakai sendiri, yo bisa jadi kayak gini. Tapi terkesan Tuhan ternyata tidak membuang si Ain karena yang membeli lotrenya itu adalah si Ain menggunakan uangnya si Ain. Oke, polo-polo, video kali ini sampai di sini. Makasih udah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Sip, tak beli sih. Bercanda.